Jadi Ya. diktator benar-benar. Nah, saya harap yang kedua yang benar. Tapi kalau ternyata Prabowo seperti dugaannya Pak Teddy, ya kita semua cilaka udah. Ya. Kalian semua, bukan saya ya, kalian semua yang di Indonesia cilaka. Udah, kalau seperti yang Pak Teddy bilang ya, bahwa Pak Prabowo ini hanya mementingkan oligarkinya, dan dia diktator ya nanti ya 2026 ini. Benar, Pak. Kelar kalian semua. Isinya dia bisa. Shalom. Lanjut. Ya, saya bagus ulasan daripada SK. Tentunya di sini kita punya pemahaman sama geopolitik, geostrategi, geografi, semua yang bicara geo, kita memahami semua. Pertama saya kembali ke India. Kenapa India itu maju? Saya masih ingat ya, Indira Gandhi ditembak oleh satu suku di sana namanya dari Sikh itu ditembak. Ini jadi perubahan. Kemudian belajar sejarah bagaimana ada permusuhan antara India, kalau enggak dengan Pakistan, masalah Islam, ya di sana. Memang ini India luar biasa. Kemajuannya luar biasa bukan diakibatkan karena karena India ini mundur, tapi dia penerimaan kepada teknologi. Kemudian dia itu benar-benar dia mau menumbuhkan Islam yang ada di India. Itu yang perlu kita pikirkan. Kenapa India maju? Anda pernah menyaksikan sendiri di media-media di India, orang lagi sholat ditendang oleh orang-orang Hindu, nggak jadi masalah bagi orang Hindu. Nah, maka agama Islam yang di India itu nggak berkutik. Nah, ini induksi begini yang selalu saya bawakan gitu. Ini India maju karena penyerapan pengetahuannya luar biasa. Tidak di-ban, tidak dibatasi dengan ajaran agama gitu. Ah, kita masuk ke geopolitik atau geografinya politik dunia. Kalau di Islam itu ada Pak kan Paulus sekarang bicara tentang geopolitik lah, geostrategi lah. Baru kita membaca kalau di Arab sana ada Liga Arab, ya di sana ada OKI. Kemudian di Barat itu ada apa gitu? Ada NATO, ada SEATO, ada apa lagi ya? Ada OPEC, ada G8, ada itu semua cara pandang itu ekonomi begitu. Baru yang memundurkan negara-negara ini Afrika, ya Afrika Arab, Afrika mana atau negara yang menganut Islam, kuncinya negara itu tidak akan maju. Islam yang dalam konteks saya maksud beradilkan dengan menggunakan dalil-dalil Islam itu, dalil-dalil Al-Quran. Ada negara Islam yang maju, tetapi mereka sudah tidak menggunakan dalil-dalil Islam yang menjadi syariah. Banyak negara-negara dia menerima teknologi itu. Oleh sebab itu, kalau kita cerita tentang teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, ini yang membatasi ini negara ini tidak maju karena agamanya itu. Pertanyaan kita, apakah ada orang saintis dari Arab sana yang menemukan sesuatu bisa menutupi teknologi Barat yang mereka ciptakan dengan menggunakan franchise? Mereka sudah tidak bisa. Karena apa yang ditemukan oleh orang teknokrat, dari orang Eropa, dari orang siapapun atau Jepang, itu sudah hak patentnya sudah dimiliki mereka. Nah, negara-negara Arab ini, saya bilang aja negara tidak ada. Karena apa? Dari dulu, kalau kita analisa ini, berdirinya negara Islam ini, unsur di belakang itu ada kebencian, kedengkian, iri, semua ada. Berawal dari benci kepada teknologi Barat. Itu persoalannya, kejelekannya daripada organisasi-organisasi ini. Kemarin kalau saya kembali ke geostrategi, karena kemarin kita bicara Somaliland itu. Somaliland itu, dia tidak bisa merdeka karena terikat dengan ikatan OKI-nya itu. Dengan negara-negara ini Barat takut untuk memberikan kemerdekaan kepada cuma Israel yang berani. Sekarang Israel coba pasang sumbu, dia men-trigger bagaimana dia mau memancing negara-negara Islam untuk merespon itu. Ya itu bagus kita analisa. Kalau ini
kemarin saya bilang sama Popol, Amerika juga akan mengikuti. Tapi Amerika belum setuju karena ada ketakutan, ada ikatan dengan Abraham rekornya itu. Itu persoalannya. Mereka negara-negara Inggris lain semua ada perjanjian luar biasa dengan negara-negara Arab ini dalam konteks dagang. Apa yang dikatakan oleh apa tadi benar-benar apa ya, SK jelaskan benar-benar kritis, kreatif, konstruktif karena dia mau melihat fenomena sekarang mana sih yang berkembang, kemajuan teknologi, ipteknya di bidang kesehatan, pertanian lain sebagainya. Tidak lain dari sana negara-negara ini. Baru kita ajar kenapa mereka maju. Karena tidak dibatasi dengan kebencian. Itu. Kemudian tidak ada ajaran radikal di situ. Mereka ini dalam tangannya terbuka. Menerima apa aja. Itu konteksnya. Ya, itu saya bangga gitu. Cara analisa begitu. Tetapi kalau kita beranalisa berdasarkan kebencian, ya sia-sialah. Saya selalu begitu. Dasar saya nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada dengki. Tapi bagaimana kalau Pak Paul itu pintar, tetapi dia ingin ada orang lebih pintar dari dia. Begitu cara berpikir orang gentleman. Kalau kita orang berpikir luar biasa, itu diajarkan oleh filosofi-filosof lama. Seandainya ada orang yang ingin lebih pintar dari Anda, apakah Anda iri atau tidak? Kita harus dukung kalau dia ingin lebih pintar dari kita. Nah, itulah cara berpikir, cuma beda dengan Islam gitu. Nah, tadi saya mau masuk bicara Indonesia secara geografis. Kenapa saya bilang? Saya sebenarnya tidak setuju dengan rakyat Indonesia. Mereka sudah berkompromi benar-benar dengan elit negara kita. Sehingga saya nggak ada kesedihan kalau terjadi bencana luar biasa. Karena rakyat itu sudah berkompromi dengan negara. Rakyat itu tidak mau merdeka. Ya, kenapa? Karena rakyat itu sudah dihilangkan daya kritis mereka, dimiskinkan terus-terus. Umpamanya dibawa dengan ranah MBG, makan sehat, itu digiring secara politik. Kok negara kita masih begitu? Kemudian apa? Negara kita tidak ada pendirian, Pak Pol. Kita mau bilang TNI itu tidak ada pendirian. Mereka itu di bawah taktis politisi, presiden. Walaupun presiden melakukan kejahatan, itu saya bilang kemarin, filsafatnya orang timur dan orang barat bedanya di mana gitu. Yang diajarkan oleh Socrates dan Plato. Ya, kalau saya umpamanya, saya ulang lagi ya. Socrates bilang, saya mencintai Plato. Gurunya dia cinta, tetapi dia lebih cinta kebenaran. Teman-teman mengerti filosofi itu. Kalau di Indonesia lain, di kepala negara sudah ajarkan kepada kerusakan negara, kerusakan sistem, ya. Tetapi orang pintar sudah tahu ini lakukan jahat, dia tetap ikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Kalau di Eropa tidak. Oleh sebab itu kenapa hukum di Amerika, di Eropa itu tegak lurus. Mereka nggak mau melihat siapa presiden pun, mau dia presiden tetap sanksi hukum ada. Mau dia senator, congressman, mau dia lawyer, law is sama di mata hukum. Indonesia enggak. Apalagi TNI, penjilat kepada presiden. Polisi, penjilat kepada... Semua TNI, Pak. Yang darat, laut, udara, itu semua jenderal penjilat. Belum ada yang seperti Gaddafi, seorang kolonel yang berani berontak kepada presiden di Libya. Karena dia mau melihat ada kesalahan. Saya harapkan ada militer seperti itu. Mau melihat presiden melakukan kejahatan, bilang tidak, katakan no kalau kejahatan. Nah sekarang kenapa saya kecewa? Rakyat Sumatera nggak ada yang bergerak. Hutan sudah dirusak. Cuman sampai dibujuk dengan sumbangan bantuan ini, sekolah gratis, dibujuk lagi secara politik. Sebenarnya bukan itu yang masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh harapkan. Bukan bantuan itu manipulatif politik. Rakyat berani berbicara bahwa secara komitmen konsisten tidak ada lagi tambang dalam bentuk apa. Di pulau saya, di provinsi itu satu maklumat yang luar biasa. Oleh sebab itu saya juga tergugah. Teman-teman saya kemarin ambil random ke New York. Saya ketemu orang-orang, saya tanya kenapa tidak ada. Sama pertanyaan, mereka sudah tidak peduli kepada negara Indonesia, kepada rakyat. Karena rakyat itu sudah kompromi dengan negara gitu. Tidak ada yang berani. Tapi kalau tadi ada rekaman-rekaman yang disampaikan oleh Pak, benar Pak.
rekaman-rekaman itu benar, apa yang mereka disampaikan benar. Tetapi tidak ada decision maker, tidak ada keputusan. Itu diskusi-diskusi kampungan sudah lama. Rakyat mengeritik tentang negara. Tetapi rakyat tidak ada power ya untuk menggunakan seperti revolusi aja sedikit. Tidak mampu mereka lakukan. Saya kira bukan tidak mampu, Pak. Nggak berani, Pak. Nggak berani, Tidak Pak. berani. Itu, Pak. Saya, aduh. Soalnya ketika ada rakyat yang berani kayak saya kan malah dicaci maki, Pak. Pak Paul, saya jujur, pernah saya kasih filosofi satu, Pak. Filosofi kampung ya. Kira-kira ini masyarakat Indonesia dengar. Di waktu saya seorang petani, ada anjing saya rakus. Setiap saya ketemu, Pak, dia naik di meja makan makanan saya. Satu kali saya kepergoki, Pak. Saya potong ekornya. Ekornya saya potong, Pak. Setelah itu dia udah nggak kasih naik di meja. Makanan pun saya suapin, dia takut makan. Negara kita cuma satu, Pak. Harus ada yang dikorbankan satu. Itu solusi, Pak. Siapakah dia? Presiden kah? Boleh ditembak atau siapa? Itu supaya jerah, gitu. Karena mereka, Pak, sudah tidak ada pri kemanusiaan. Oleh sebab itu saya ingin Pak Paul itu jelaskan apa itu filosofi manusia. Kayak pemerintah kita, Pak, enggak ada, dia udah nggak ada empedu, Pak. Rakyat seribuan mati, Pak. Iya, Pak. Saya bukan emosi. Karena belajar sejarah, belajar filsafat. Ya, itu dia. Ya, kan? Itu dia. Karena, Pak, karena apa saya bilang? Ya, saya bilang kemarin, sudah 1.500, sudah 1.200 orang mati, Pak. Bendera tiang setengah negara aja nggak dinaikkan, Pak. Seolah negara tetap mereka, tiang diangkat tinggi-tinggi, bendera putihnya. Kalau saya seorang presiden, gubernur saya perintahkan semua dinas, bendera setengah tiang. Karena saya bilang, negara nggak peduli tentang rakyatnya. Harusnya Indonesia tuh bikin bendera setengah tiang loh. Indonesia sekarang ini. Iya, benar. Iya loh, 1.000 lebih loh mati. 1.000 mati, Pak. 1.500 di atas kertas 1.000. Tapi yang mati karena kelaparan itu banyak ratusan. Saya, Pak, jujur kalau tidak ada penebusan Yesus Kristus dalam diri saya, kalau nggak ada pertobatan, ini saya tinggal verbal aja. Bicara saya tinggal verbal tentang artikulasi, tentang fonem aja. Tapi saya hatinya, tapi dulu, Pak, saya tembak itu presiden. Iya, benar. Tapi saya enggak begitu. Aduh, gila. Tapi ini memang udah kelewatan deh. Tapi yang ini memang Sumatera ini antara dua. Ya, ini mungkin saya bisa salah. Saya rasa 2026 Prabowo akan tangan besi. Nah, kalau saya seorang pejabat, Pak, harus gentleman. Harus bilang, orang kan gentleman, Pak. Orang yang dibilang pahlawan, itu harus mengaku akan kesalahan. Kan ya, Pak, kalau Bapak yang saya masuk itu loh, Pak. Kemarin kan saya bilang, betul, Pak, tadi kan dari perspektif bahwa ini kan Prabowo ini kan memang ceroboh. Tapi perspektif saya, sengaja. Bukan ceroboh, sengaja, Pak. Sengaja, dicekokin sekalian. Kamu mau apa lagi? Mau kita... Oke, giliran saya ya. Bak. Sebab kalau kemarin dia nggak bisa dicekek sana sini, diseret sana sini. Digiring. Setiap kali dia mau kerjasama dengan Israel, coba menterinya selalu klarifikasi kan. Benar, Pak. Fenomena begitu, benar. Makanya saya ini curiga, ya, Prabowo sudah dijegal sama menteri-menterinya. Nah, misalnya nih contohnya, salah satunya, saya mah nggak percaya sama Purbaya ya. Saya tidak gini, bukan saya tidak suka, saya tidak kenal Purbaya, tapi nggak bisa selamat. Mau diapain ekonominya Indonesia? Semua itu hanya pencitraan, semua itu hanya pura-pura. Susah, mau apanya lagi? Emas udah nggak punya, sawit udah nggak punya, kayu udah nggak ada, tambang udah nggak ada, minyak udah habis. Jadi Prabowo pun mau apa sekarang? Mau buat nyumpel apa lagi? Ya sumpel aja pakai sawit tuh di Papua. Udah terakhir nih kita ya, udah nggak ada lagi nih. Gitu loh. Begitu sudah selesai, oke? Oke, giliran saya. Nah, yang saya khawatir, oke cuma dua. Kalau Prabowo ini diktator, maka hasilnya dua. Dia akan seperti diktator psikopat yang sakit jiwa untuk kepentingannya dia sendiri dan oligarkinya, seperti yang Pak tadi sering bilang, atau dia memang untuk bangsa dan negara, dia akan diktator, dia akan dengan ngeri sekali.
Jadi Ya, diktator benar-benar. Nah, saya harap yang kedua yang benar. Tapi kalau ternyata Prabowo seperti dugaannya Pak Teddy, ya kita semua cilaka udah. ya. Kalian semua, bukan saya ya, kalian semua yang di Indonesia cilaka. Udah, kalau seperti yang Pak Teddy bilang ya, bahwa Pak Prabowo ini hanya mementingkan oligarkinya, dan dia diktator ya nanti ya 2026 ini. Benar, Pak. Kelar kalian semua. Isinya dia hisap. Tapi logikanya, kalau menurut saya ya Pak, saya sih belum pernah jadi orang kaya raya soalnya ya. Jadi saya belum tahu rasanya, emang apa kurang sih ya kalau Prabowo itu ya. Dia itu uang sudah cukup, bahkan Iya, dia, Pak. kalau gini loh, kalau dia pengen uang lebih banyak lagi, dia maaf kata dia udah nggak punya, udah nggak bisa ngesek. Jadi apanya lagi gitu loh. Orang dia udah nggak bisa ngesek. Biasanya kan orang kalau masih masih perkasa pengen kawin lagi, pengen inilah, pengen itulah, pengen merasakan ini, pengen merasakan itu kan. Kalau Prabowo itu pengen merasakan apa lagi? Ya, Pak. Kan Dia barangkali ya, kesal apa? barangkali dia, Pak, kalau kita bicara filosofi manusia, kan barangkali dia mati besok atau tahun 5 tahun datang, kan apa yang mau ditinggalkan? Privasi apa? Orang bilang seperti itu. Oleh sebab itu, menyadarkan diri seperti itu. Nah, memang betul kalau kita bilang manusia itu ada harta, takhta, dan harta. Benar itu. Tetapi sejauh mana properti itu kalau kita akan meninggal? Kita tidak akan meninggalkan suatu budaya yang baik. Kalau cuma mendengar takhta. Ya kan? Ngapain gitu? Kalau saya meninggalkan struktur, meninggalkan budaya apa pesan apa dia terakhir jadi presiden yang merubah sistem negara. Bagi saya, Pak, Bapak bilang tadi, orang-orang itu saya bilang si Sulhak yang dia takuti, si Menteri Amram, kemudian si pengusaha minyak. Kalau si Bali nggak usah ditakuti, ketiga orang ini sama Yusuf Kala, sama Richard Chalit, 4 orang ini yang menentukan negara masa depan. Benar Bapak katakan orang-orang ini, bukan si oligarki lain. Ya, karena misalnya nih, hitungannya ya, kalau misalnya apa yang dilakukan Prabowo dari 4 orang ini, kalau misalnya sudah nggak ada lagi nih, udah nggak ada lagi yang dikeruk, apalagi mau dikeruk udah nggak ada nih, kasihin semua, udah nggak ada lagi mau dikeruk. Kalau presiden ini mau apa? Indonesia, Udah pergi aja orang-orang, apalagi Pak Iskal, nggak ada lagi mau dikeruk Indonesia. iya, kalau presiden Indonesia semuanya mana mikirin negara, Pak, rakyat. Yang dipikirin itu kalau menurut saya kepentingannya mereka semua. Benar, Pak. Benar, Jokowi benar. mikirin untuk juga keluarganya. Ya, Amin, amin. kepentingannya. Saya aminkan itu. Benar. Prabowo juga pasti akan begitu. SBY juga begitu. Iya. Megawati juga begitu. Gus Dur yang mungkin enggak ya. Gus Dur yang Amin. mungkin Cuma Gus Dur yang mikirin rakyat. Cuma mereka Pak Satu-satunya Eka menjual atas nama rakyat. Itu jeleknya. Selalu atas nama rakyat. Kemunafikannya luar biasa. Itu selalu bicara. Iya, nggak bisa mereka itu. Berbeda dengan negara-negara yang Eropa, Amerika begitu ya. Mereka itu sudah terbangun dengan sistem. Jadi begitu mereka ingin membangun dinasti, itu nggak bakal bisa. Otomatis dengan pemilu mereka yang 4-5 tahun memimpin, ya sudah 2 kali. Habis itu diganti yang baru. Kalau mereka macam-macam, ya otomatis pasti rakyat akan berganti halauan pilihannya, dan itu resiko buat dia begitu. Dan biasanya nggak serakus dan sebuas dan seliar di negara-negara yang masih berkembang, karena wawasan ya, karena ilmu ya, rakyatnya ya jauh berbeda levelnya begitu. Begitu ada hal-hal yang seperti seliar seperti di Indonesia, polisi bisa nilang terus damai, waduh itu sangat memalukan. Itu otomatis mungkin akan ditampilkan begitu. Jadi apalagi yang sekelasnya presiden itu akan pasti dapat gempuran. Kalaupun mereka korup, ya korupnya juga mungkin nggak berani terang benderang seperti negara-negara yang masih berkembang seperti ini.
Jadi beda jauh ya. Makanya ya memang kalau pendidikannya susah lah ya, pendidikan di Asia itu ya masih ketinggalan jauh dibanding Eropa. Mau nggak mau terima nggak terima ya memang mesti banyak belajar dari model negara-negara Eropa Amerika, bagaimana mereka membangun sistem terutama pendidikan sehingga seluruh lapisan rakyatnya itu ya cerdas, sehingga seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya itu enggak sejelek-jeleknya yang model di action mereka, enggak sejelek-jeleknya atau sekorup-korupnya mereka, enggak seperti negara-negara yang masih berkembang gitu. Iya. Seperti itu. Pak SK, Kita dulu nggak saya akan- dulu cuma ingat ya, saya bangga ya, karena saya sedikit analis dulu. Bagaimana program Soeharto. Saya akui cara pikir, cara pandang, visi dan misi negara itu jelas. Di dalam rangka pembangunan 5 tahun, repelita jangka panjang, dari negara pertanian menjadi bagus step by step-nya. Baru saya pikir, apa sih yang merusak? Kayak kita dulu SK, kalau kita sekolah dulu udah ketahuan diberikan ini, waduh bagus sekali rancangan negara untuk ke depan. Kita bicara trilogi pembangunan jelas, kita bicara kerukunan umat beragama jelas, kita belajar uraian Undang-Undang Dasar 45 jelas ke depan. Saya dulu Iya, sekarang gini aja Pak Teddy, yang jadi presiden, jadi perdana menteri di Eropa maupun di Amerika, di Australia, ya begitu mereka pensiun, katakan paling lama 2 kali lah mereka menjabat. Iya. Kita lihat harta kekayaan mereka itu nggak ada yang melambung sampai luar biasa. Ya, menteri-menterinya pun pejabat-pejabat publiknya juga begitu ya. Nah, tetapi berbeda di negara-negara ya kayak model Indonesia, begitu bahkan juga Malaysia pun aja PM siapa tuh? Mahathir. Ya, di umur 148 tahun penjara, Pak. 100 berapa? 65 ya? 48, 100 barangkali. Pokoknya 165 tahun kalau nggak salah saya baca itu di penjara. Karena lompatan kekayaannya gila-gilaan. Soeharto bayangin, ya kan? Menjabat tahun 66-an sampai 90 berapa 8. Iya. 32 tahun, tetapi harta kekayaannya berapa ratus triliun. Ya kan? Saya akui Malaysia. Begitu loh, nonsen. Otomatis itu kan sama. Negara-negara Islam lebih-lebih lagi itu kan kebanyakan Gaddafi, MBS, Sultan Emir yang di Uni Emirat Arab, Qatar, semuanya, Brunei. Kekayaannya kan gila kan. Jadi mereka itu yang tadinya nggak ada apa-apa, termasuk Brunei itu juga yang tadinya masih ngemis sama Inggris, ya nggak, untuk bayar gaji pegawainya aja nggak bisa, dan diprotek dulu, dibantu sama Inggris. Ini sultannya sekarang gila-gilaan kan, punya rumah mewah segala macam. Ya itu karena yang nggak punya moral dan pendidikan, etika, ya mengeruk demi harta kekayaan sendiri, nggak ngerti bagaimana posisinya untuk menjadi leader yang baik, ya bagaimana posisinya sebagai leader. Ya mumpung saya bisa menjabat, apa yang bisa saya keruk ya keruk lah, ya bahkan kalau bisa Brunei seluruhnya menjadi milik saya, milik sultan, ya dikeruk lah semua. Yang lain ya paling saya gaji pegawai secukupnya, yang penting supaya kenyang, jangan berontak. Saya yang kaya, ya, mau naik apa aja, beli apa aja bisa. Ya sama lah di Arab Saudi, ya termasuk di Indonesia. Ya semua pada kaya. SBY coba kalau dia mimpin lagi, si Agus bisa mimpin lagi, kroni-kroninya lagi kayak Soeharto, ya bisa-bisa ratusan triliun juga tuh hartanya. Ya, sama aja dikasih mimpin anak-anaknya itu sampai misalnya 32 tahun kayak Soeharto, ya bisa ratusan triliun. Ya. Jadi nggak ada, mereka tuh punya pandangan bahwa saya sebagai leader ya tugaskan bahwa saya memang untuk mengabdi kepada rakyat. Gaji saya ya sesuai dengan ini. Kalaupun manipulasi korupsi itu nggak bakal bisa sebesar seperti model-model negara-negara ya kayak model Islam begini yang bisa korupnya luar biasa, begitu ya. Nah,
Seperti itu ya, Filipina juga lah ya, mungkin dulu Marcosnya ya, seperti itu, negara-negara yang masih berkembang. Jadi secara pendidikan memang susah, nggak bisa begitu. Kalau zaman Bambang ini yang korupsi menakutkan Hambalang. Mungkin 5 tahun datang lagi kita bicara Jokowi korupsinya di IKN. Itu kan memang nggak bisa di itu negara. Itu saya bilang ya benar di uraian tadi Pak. Sekarang itu Pak Paul mengharap ada apa nanti negara kita, dia bilang tidak ada tahun 2026. Tapi cuma saya analisa sekarang dulu supaya kita mampu menjawab akan apa di 2026 nanti. Nah, itu persoalannya. Iya, kalau terkait judul kali ini